Shalom saudara-saudari yang terkasih, berjumpa lagi bersama saya Linda. Video kali ini adalah video tugas dari mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar. Di sini saya akan membacakan atau menjelaskan bab 6, yaitu manusia, nilai moral dan hukum. A. Hakikat nilai moral dalam kehidupan. 1. Nilai. Pengertian nilai atau value adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Jadi nilai itu adalah sifat dan kualitas yang melekat pada suatu objeknya. Dengan demikian, maka nilai itu adalah suatu kenyataan yang bersembunyi di balik kenyataan-kenyataan lainnya. Selanjutnya, nilai bersumber pada budi yang berfungsi mendorong dan mengarahkan motivator, sikap dan perilaku manusia. Alford mengidentifikasikan 6 nilai-nilai yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, nilai teori, yang kedua nilai ekonomi, yang ketiga nilai estetika, yang keempat nilai sosial, dan yang kelima nilai politik, dan terakhir nilai religi. Selanjutnya, Max Scheler menyatakan bahwa nilai-nilai yang ada tidak sama tingginya dan luhurnya. Menurutnya, nilai-nilai dapat dikelompokkan dalam 4 tingkatan. Yang pertama, nilai kenikmatan, yang kedua nilai kehidupan, yang ketiga nilai kejiwaan, yang keempat nilai kerohanian. Sementara itu, Noto Nagoro membedakan menjadi 3, yaitu nilai material, nilai vital, dan yang ketiga nilai kerohanian. Nilai kerohanian dibedakan dalam 4 tingkatan. Yang pertama nilai kebenaran, yang kedua keindahan, yang ketiga kebaikan, dan yang terakhir nilai religius. 2. Moral. Moral berasal dari kata mos atau mores yang sinonim dengan kesusilaan, tabiat atau kelakuan. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan yang buruk, yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Moral dapat berupa kesetiaan, kepatuhan terhadap nilai dan norma yang mengikat kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Pengertian norma adalah perwujudan martabat manusia sebagai makhluk budaya, sosial, moral, dan religi. Yang ketiga, pengertian hukum. Di samping adat istiadat tadi, yang biasanya dibuat dengan sengaja dan mempunyai sanksi yang jelas, hukum dibuat dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar terjadi keserasian di antara warga masyarakat dan sistem sosial yang dibangun oleh suatu masyarakat. Selanjutnya, pola perilaku dan norma-norma yang dilakukan dan dilaksanakan pada khususnya apabila seseorang berhubungan dengan orang lain dinamakan organization. Selanjutnya yang ke B, problema pembinaan nilai moral. Dengan menilai dapat menentukan moral seseorang, apakah baik buruknya sepanjang nilai itu dalam arti positif berarti perubahan bermoral. Begitu juga sebaliknya jika nilai itu dalam arti negatif berarti perbuatan yang amoral. Selanjutnya, tujuan hukum mengatur pergaulan hidup secara damai. Ditinjau dari aspek lahiriah, yaitu untuk mencapai ketertiban dan kedamaian, dan jika ditinjau dari aspek batiniah, yaitu untuk mencapai ketenangan atau ketentraman. Status contohnya adalah masalah perkawinan. Semua orang tahu bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Akan tetapi, kenyataan-kenyataan yang ada banyak problem yang terjadi dalam keluarga. Misalnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga, seorang suami tidak bertanggung jawab pada anak dan istri, dan lain sebagainya. Selanjutnya, perkawinan itu apabila dilakukan menurut prosedur atau menurut aturan-aturan yang ada dalam suatu masyarakat, maka orang yang melaksanakan perkawinan demikian dikatakan yang bermoral. Juga sebaliknya, jika perkawinan dilakukan tidak melalui prosedur, maka perkawinan itu dikenal dengan cara tidak bermoral. Selanjutnya bagian C, manusia dan hukum. Di dunia ini, manusialah yang berkuasa, yang mengeksploitasikan dan mengeksplorasikan. Dunia ini adalah manusia. Karena kekuasaannya itulah, maka manusia merupakan pusat atau titik sentral dan keseluruhan kegiatan manusia. Dengan demikian, manusia merupakan subjek dan bukan objek. Manusia mempunyai kepentingan untuk hidup. Dalam kenyataannya, kepentingan-kepentingan manusia selama ini selalu diancam atau diganggu oleh berbagai bahaya
yang merupakan kendala untuk dapat dilaksanakan atau dipenuhinya harapan. Oleh karena itu, kepentingan manusia selalu diganggu oleh bahaya di sekelilingnya. Maka, manusia menginginkan adanya perlindungan terhadap kepentingan-kepentingannya. Jangan sampai selalu diganggu oleh berbagai bahaya tersebut. Maka kemudian terciptalah perlindungan kepentingan berbentuk kaidah sosial, termasuk di dalamnya kaidah hukum. Tatanan kaidah sosial dapat dibagi dua, yaitu kaidah sosial dengan aspek kehidupan antar pribadi, perihal kaidah hukum, kaidah sosial dengan aspek kehidupan pribadi, yaitu kaidah agama dan kaidah kesusilaan. Sedangkan kaidah sosial dengan aspek kehidupan antar pribadi adalah kaidah sopan santun dan kaidah hukum. Selanjutnya bagian D, hubungan manusia dan hukum. Manusia dan hukum adalah suatu entitas yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan dalam ilmu hukum terdapat adagium yang terkenal yang berbunyi ubi societas ibi jus, di mana ada masyarakat di situ ada hukumannya. Artinya bahwa dalam setiap masyarakat maka selalu akan dibutuhkan bahan yang bersifat sebagai semen perekat atas berbagai komponen pembentuk dari masyarakat itu yang berfungsi sebagai semen perekat tersebut adalah hukum. Selanjutnya manusia. Di samping bersifat sebagai makhluk individu juga berhakikat dasar sebagai makhluk sosial. Mengingat manusia tidak dilahirkan sebagai makhluk sosial, mengingat manusia tidak dilahirkan dalam keadaan yang sama atau baik fisik, psikologis, hingga lingkungan geografis, sosiologis maupun ekonomis. Sehingga dari pembedaan itulah muncul interdependensi yang mendorong manusia untuk berhubungan dengan sesamanya. Untuk menciptakan keteraturan maka dibuatlah hukum sebagai alat pengatur, dan agar hukum tersebut dapat memiliki kekuatan untuk mengatur maka perlu suatu entitas, lembaga, kekuasaan yang dapat memaksakan keberlakuan hukum tersebut sehingga dapat bersifat imperatif. Baiklah, ini saja video pada hari ini. Berjumpa lagi bersama video selanjutnya. Terima kasih.